Salam Pak Bro, pacu bro. Pada abad ke-16, bangsa-bangsa Eropa seperti Portugis, Belanda, Spanyol, dan Inggris mulai berlayar ke wilayah timur, yang mana salah satu tujuan mereka adalah untuk mencari rempah-rempah. Maka dari pelayaran itu mereka sampai ke Indonesia yang memiliki kekayaan alam yang sangat melimpah. Semulanya mereka hanya berdagang, tetapi keserakahan mulai muncul dan timbul keinginan untuk menguasai Nusantara. Di antara bangsa-bangsa Eropa yang datang, Belanda adalah bangsa yang paling lama menjajah Indonesia. Lantas mengapa Belanda bisa menjajah Indonesia dalam jangka waktu yang paling lama dari bangsa Eropa lainnya? Ya, jawaban pertama yang mana Belanda mampu mengusir bangsa Eropa lainnya di Nusantara. Yang mana pada tahun 1596, yang mana Belanda di bawah pimpinan Cornelis de Houtman pertama kali mendarat di Banten. Saat itu, sudah banyak bangsa asing yang melakukan perdagangan di Indonesia. Bahkan beberapa kerajaan telah terikat perjanjian perdagangan dengan Portugis dan juga Spanyol. Kedatangan Belanda dimanfaatkan oleh kerajaan untuk melepaskan diri dari Portugis. Kesempatan ini tentu saja dimanfaatkan oleh Belanda dengan sebaik-baiknya demi mewujudkan keinginannya. Belanda mampu mengusir bangsa Eropa lainnya dari Indonesia, yang mana pada akhirnya Spanyol memilih menjajah Kepulauan Filipina, Portugis menyingkir untuk menguasai Timur Timur, dan Inggris menjajah Malaysia. Kemudian, bantuan Belanda ini tidak gratis rupanya, yang mana upah yang mereka minta adalah kebebasan untuk berdagang di Nusantara. Lambat laun Belanda mulai membentuk kongsi dagang VOC dan melakukan praktik monopoli perdagangan di Indonesia. Untuk mempertahankan kekuasaannya, Belanda juga membuat banyak kebijakan seperti kerja rodi dan sistem tanam paksa yang tentu saja membuat rakyat Indonesia semakin menderita. Kemudian jawaban yang kedua yang mana Belanda melakukan politik adu domba. Ya, kekuasaan Belanda di Indonesia dapat bertahan sangat lama karena politik kejamnya, yaitu politik adu domba atau divide et impera, yang mana pada masa penjajahan Belanda sering terjadi peperangan antar kerajaan di Nusantara, yang mana Belanda kemudian bermain licik juga dengan mengadu domba raja-raja di daerah sehingga mereka terhasut dan terjadilah perang saudara untuk memperebutkan tahta. Setelah terjadi keributan di keluarga kerajaan, Belanda akan datang memberi bantuan. Pengalaman membuktikan bahwasanya kerajaan yang dibantu Belanda akan memenangkan peperangan. Akan tetapi, setiap bantuan tentu saja diikuti dengan upah, yaitu sebagian wilayah kerajaan yang dikalahkan. Dengan politik adu domba, Belanda dapat meraup dua keuntungan sekaligus, yaitu mendapatkan wilayah untuk dikuasai dan raja yang dibantu menjadi kaki tangannya. Cara ini menjadikan Belanda dapat menguasai sebagian besar wilayah di Nusantara dalam waktu yang sangat lama. Kegagalan perjuangan bangsa Indonesia, yang mana selama berabad-abad dijajah, bangsa Indonesia selalu melakukan perlawanan dalam bentuk perjuangan bersenjata maupun politik. Perlawanan dilakukan oleh raja, sultan, pangeran dari lingkungan keraton ataupun dari petani di berbagai daerah. Perjuangannya yang dilakukan oleh rakyat dan penguasa di berbagai daerah telah menunjukkan bahwa Indonesia tidak ingin dijajah. Akan tetapi perlawanan yang dilakukan sampai dengan tahun 1908 selalu mengalami kegagalan dan belum berhasil mengusir Belanda dari Nusantara. Kegagalan dalam melawan penjajahan Belanda di Indonesia tersebut disebabkan oleh beberapa faktor, yaitu tidak adanya persatuan di antara rakyat serta kerajaan-kerajaan di Indonesia, sehingga perlawanan yang dilakukan masih bersifat kedaerahan alias tradisional. Lemahnya sumber daya manusia rakyat Indonesia dibandingkan dengan sumber daya manusia bangsa penjajah. Kemudian selanjutnya perlengkapan militer bangsa penjajah lebih modern, sehingga perlawanan bangsa Indonesia dapat dilumpuhkan dengan mudah. Perjuangan rakyat di berbagai daerah tergantung pada pemimpin, sehingga apabila pemimpin tertangkap atau terbunuh, mereka tidak akan mampu melanjutkan perlawanan. Adanya pengkhianatan oleh orang Indonesia yang menginginkan kedudukan, jabatan atau kekayaan dari pemerintah kolonial Belanda. Nah, apakah sekarang masih ada penjajahan di Indonesia?